Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam Berita Sepekan. Sama saya, Donaldi Priyatna, akan membawakan berita dengan topik-topik terkini. Semenjak PSBB diterapkan dan diperpanjang, sejumlah tempat-tempat di Jakarta banyak ditutup. Penutupan tempat tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengurangi penyebaran virus corona. Seperti yang kita tahu, virus tersebut dapat menular melalui udara, air keringat, batuk, dan bersin. Untuk menghindari hal itu, tempat-tempat tersebut harus ditutup. Boleh dibuka, namun dengan adanya pembatasan dan berbagai protokol yang harus diterapkan. Ada juga beberapa tempat yang ditutup secara total, yaitu tempat-tempat yang memungkinkan untuk menciptakan kerumunan massa yang sangat besar. Jadi tempat-tempat tersebut harus ditutup. Namun, ada beberapa tempat yang masih diperbolehkan buka, seperti mall, minimarket, pasar, baik pasar swalayan dan pasar tradisional. Tempat-tempat tersebut tetap dibuka karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama masa pandemi. Namun dengan berbagai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pembukaan tempat tersebut. Seperti halnya penerapan PSBB di pasar, baik pengunjung maupun penjual harus menggunakan masker selama berada di pasar untuk mengurangi penularan virus yang terjadi di sana. Namun dalam penerapan PSBB di pasar, masih banyak pengunjung maupun penjual yang tidak memakai masker. Untuk hal itu akan ada petugas yang siap menegur mereka-mereka yang tidak memakai masker. Untuk mereka yang tidak memakai masker diharapkan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Diharapkan mereka mampu bekerjasama dalam menanggulangi kasus virus corona di Indonesia ini. Dan mereka menjadi jera apabila tidak memakai masker untuk kedua kalinya. Memasuki berita selanjutnya, yaitu pengoptimalisasian pemakaian masker di salah satu wilayah di DKI Jakarta di Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Masyarakat Cipinang dinilai sudah mampu dan memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan masker. Mereka menyadari pentingnya memakai masker di situasi pandemi seperti ini. Mereka sadar dalam situasi pandemi seperti ini, memakai masker dan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan adalah langkah terbaik untuk mengurangi angka virus COVID-19. Mereka selalu menggunakan masker bahkan saat berpergian keluar rumah. Mereka juga mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga jarak apabila ada kerumunan. Masyarakat menilai tidak ada kendala yang berarti saat beraktivitas menggunakan masker. Kegiatan sehari-hari mereka tidak terasa terganggu dengan adanya masker di wajah mereka. Masyarakat berharap dengan diterapkannya pengoptimalisasian penggunaan masker di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Jakarta. Masyarakat berharap dengan diterapkannya pengoptimalisasian penggunaan masker di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain di sekitarnya. Beralih ke berita selanjutnya, yaitu berita tentang pembelajaran jarak jauh. Ini dunia sedang dilanda oleh virus corona yang berdampak hingga ke berbagai sektor kehidupan, seperti perekonomian, kesehatan, pertanian, hingga ke dunia pendidikan. Berdampaknya pandemi ke dunia pendidikan menyebabkan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dilakukan sebagai ganti pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Banyak sekali tantangan yang dihadapi guru maupun dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Mereka dituntut untuk inovatif dan kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang efektif layaknya berada di dalam kelas. Pembelajaran jarak jauh ini sudah berlangsung selama 3 bulan yang membuat para guru, murid, maupun dosen jenuh dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh.
Untuk itu, bagaimana pendapat dan cara belajar siswa selama pandemi? Sudah ada rekan saya, Rehana, yang akan melaporkannya secara langsung. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Danar. Nah, jadi di sini sekarang saya udah bersama dengan murid dari salah satu SMA terbaik nih di Depok, di murid SMA 1 nih. Ya. Oke, halo, assalamualaikum. Oke, perkenalan ya. Iya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizam dan Wardana dari SMA 1 Depok, kelas 11 sekarang. Udah kelas 11 nih. Berarti yang harusnya kan ini sama ini PJJ nih lagi sekarang nih. Berarti harusnya dari kelas 11 ini lebih aktif lagi, tapi ternyata harus terhalang sama PJJ nih. Iya benar, seharusnya lebih aktif kan buat mencari ini tuh, kayak mencari nilai terbaik lah buat nyiapin materi buat SBM. Cuma karena PJJ jadi terhalang. Wah, keren banget udah nyiapin SBM nih. Nah, sama PJJ nih, gimana sih perasaannya? Kan udah 3 bulan, pasti ada rasa-rasa bete-betenya nih. Jadi yang pertama sih kan, pertama kali kan di bulan Maret ya, di tugas rumahnya. Yang pertama kali sih ada perasaan senang gitu, karena kita nggak ada di sekolah. Jujur aja pertama kali pasti kan rada senang karena nggak di sekolah, jadi kayak nggak harus bangun pagi. Cuma makin kesini tuh kayak makin kurang nyaman gitu, sama kurang enak. Karena yang pertama, kalau seandainya PJJ terus-terusan, walaupun gurunya sudah memberikan yang terbaik gitu, yaitu lewat materi di Zoom meeting, cuma karena biasanya murid-murid terbiasa dengan papan tulis, lebih cepat tangkap gitu kalau seandainya gurunya menulis dibanding guru berbicara. Jadi ada murid-murid yang memiliki keterbatasan gitu. Nah, terus kan juga kalau seandainya murid-murid jadi memiliki keterbatasan dalam hal untuk pola pikirnya, jadi kalau seandainya dikasih tugas terus tuh kayak jadi rada susah gitu. Jadi mungkin kalau di sekarang ini jadi kurang relevan lah. Berarti menurut kamu kurang efektif nih ya? Ya, kurang efektif sekarang. Apa ya? Berarti gimana ya? Biasanya kalau PJJ kayak gitu, guru menggunakan apa nih? Oh, jadi kan kalau dari semasa sendiri, kebetulan kelas 11-nya sih, atau nggak tahu kelas 10 sama kelas 12 sih, kita tuh yang di awal tuh pakai Google Classroom. Cuma semenjak naik-naikan kelas diubah jadi menggunakan Moodle. Nah, kan tadi udah tuh gimana perasaannya. Terus suka duka sama PJJ ini nih. Yang pertama sih sukanya dulu. Kalau sukanya sih nggak harus bangun pagi kayak jam 5 gitu kan. Jadi kayak sholat bisa tidur lagi. Nah, bangun jam 7:30, 8 buat absen, bisa tidur lagi. Lanjut rada siangan buat ngerjain tugas. Ya dukanya itu sih, kayak terus-terusan ngerjain tugas, cuma kayak nggak dapet gitu apa yang dipelajari, jadi kayak cuma terus-terusan ngerjain tugas. Ya banyak lagi sih yang harus disebutkan, cuma itu aja. Oh, berarti dengan PJJ ini masih bisa ada kerenggangan berarti ya? Ya bisa. Meskipun tadi di pendapatnya itu lebih dukanya, tapi ini lebih karena ininya. Ya, terima kasih kepada Faiza atas waktunya. Ya, cukup sekian dari saya. Kembali lagi pada rekan saya, Saudara Danar. Ya, laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Danadi Priyatna, Berita Sepekan, salam.